Saya sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Febianti Laulelek, asal dari Adonara, jurusan Kesehatan Lingkungan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan memberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Nadia Trix Putri Anissa Mejo, biasa dipanggil Anissa. Saya asal dari ND, Prodi Sanitasi, semester 5 tingkat 3. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, kita. Nama saya Irfan Nusmiati Naliri, biasa dipanggil Agus, asal dari Mandiri, Prodi Sanitasi, semester 5. Jurusan sanitasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Letang. Saya prodi sanitasi asal dari Alor. Terima kasih. Pagi luar biasa. Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kita pakai gerakan ya, saya minta semua kita berdiri. Oke, kita lebih semangat. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Lebih semangat lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Saya akan mulai kembali. Sebelum kita melakukan pemicuan, saya minta kesediaan dari kita semua untuk kita berbaur, jangan duduk dengan sesama mahasiswa, sesama ibu-ibu, kita berbaur begitu. Bila di tengahnya kapan yang buat yang ada. Jadi baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk mama dan kakak semua yang bersedia untuk meluangkan waktu bersama-sama kami pada pagi hari ini. Kami akan memberikan pemicuan. Kami datang ini bukan datang untuk menggurui, tapi untuk belajar bersama-sama dengan mama dan kakak-kakak di sini. Kami ingin memberikan pemicuan tentang sampah. Sebenarnya kelompoknya kami itu dapat ini tentang BABS Jambantunya, tapi kemarin teman ada yang sudah survei di sini, ada kakak Jerani bilang kalau kebanyakan di Peneliti semua rumah sudah memiliki jamban. Jadi kami jalan-jalan di sekitar sini, kami lihat banyak sampah yang berserakan. Jadi kami berniat untuk memberikan pemicuan tentang sampah saja. Dan kemarin sudah sempat bicarakan dengan sekretaris bahwa kalau sampah juga masih sangat, kami bisa lihat sendiri di sini. Oke, sebelum itu saya minta kesediaan untuk Bapak Mama sampai aku. Sebelum saya menyampaikan sampah itu apa, mungkin ada dari Mama yang tahu sampah itu apa sebenarnya. Kayaknya sampah itu tidak asing lagi bagi kita, tapi saya mau dengar dari pendapat Mama itu sampah itu apa. Mari Mama. Duluan dari anak. Langsung saja. Sampah itu apa? Baik, menurut pribadi saya, sampah merupakan kotoran yang tidak digunakan oleh manusia atau sisa-sisa yang tidak akan dipakai lagi oleh manusia. Itu yang merupakan sampah. Mari kita berikan tepuk tangan untuk saya. Mungkin ada dari Mama sampah yang menurut Mama tahu itu apa? Saya sampah itu kotoran. Kotorannya harus dibuang pada tempatnya. Seperti saya di sana itu kebanyakan kotoran yang ditipu dari binatang, kertas-kertas atau makanan sisa yang harus dibuang, itu termasuk kotoran sampah.
terima kasih Mama Rite, kita berikan aplaus sekali lagi. Mungkin ada dari Mama atau kakak lagi yang menyampaikan menurut kakak Mama dong sampah itu apa sebenarnya? Mari kakaknya baca putih. Menurut kakak sampah itu apa? Sampah menurut saya sih sama seperti Ernos yang sampaikan, kotoran, sisa-sisa pemakaian dari manusia. Mungkin itu. Tepuk tangan untuk kakak. Sebelum Nona jelaskan, mungkin yang saya ngomong ini salah kan, minta ampun diperbaiki. Kalau kita bilang sampah itu ada berbagai jenis. Ada sampah plastik yang bisa dikelola lagi, ada sampah dedaunan yang bisa jadi bahan organik, tapi ada sampah yang memang betul-betul dari kotoran hewan, dan mudah-mudahan tidak ada kotoran manusia. Jadi sampah itu kita bagi dalam kelompok, ada yang bisa dipakai lagi seperti dari plastik, tapi ada sampah daun dedaunan. Tapi bagaimana kita menyikapi sampah ini? Kita harus meletakkannya di tempat yang seharusnya ada sampah. Oleh karena itu ada kekurangan kami, termasuk saya ngomong, kami mengetahui itu sampah, tapi kami belum bisa pilih ini tempatnya yang bisa dipakai lagi, diolah lagi, dan ada yang, tapi kami gabung. Yang berikut masih ngomong tentang sampah, pasti nanti kata dong ngomong juga, tanya juga tentang, kami meminta penjelasan yang terbaik karena kamu belajar tentang itu. Pantasnya itu yang bagaimana? Jadi itulah sampah. Terima kasih Mama, kita berikan aplaus. Mungkin ada lagi Mama yang mau menjawab, bukan menjawab, maksudnya menyampaikan menurut Mama, menurut kakak dong itu sampah itu bagaimana? Sudah. Oke, jadi baik, terima kasih untuk Mama, kakak yang sudah menjawab tadi. Kurang lebih sampah yang sudah disampaikan tadi itu sudah benar. Jadi baik, sampah itu adalah sisa-sisa yang sudah tidak bisa digunakan lagi, dan ada pun sampah yang bisa digunakan lagi. Jadi sampah itu dibagikan ada 2 bagian. Mungkin ada kakak yang kuliah bisa menjawab sampah dari dibagi 2 bagian itu apa? Terima kasih Kak. Jadi sampah itu dibagi atas 2 bagian, yaitu sampah organik dan anorganik. Sama yang tadi Mama bilang tuh, ada plastik dan dedaunan. Organik itu ini sisa-sisa makanan yang bisa diolah kembali seperti dedaunan, dan anorganik itu kayak plastik yang Mama bilang tadi. Jadi tadi Mama sekretaris sudah kasih tahu kalau Mama di sini tuh sampah tuh digabung saja, tidak dipisahkan gitu, anorganik dan organik. Kalau dari Mama yang lain mungkin ada di rumah ada pisah organik dan anorganik, atau sama saja dengan gabung saja. Oke. Jadi kami datang saat ini, kami memberikan pemicuan kepada Bapak Mama untuk kita melakukan pengolahan, yaitu dengan memilah sampah. Nanti kita ini sediakan tempat sampah di rumah tuh, satu untuk organik dan anorganik. Tadi yang organik itu untuk sisa-sisa makanan, dedaunan yang bisa diolah kembali. Misalnya yang sering kami lakukan di kampus itu pembuatan kompos. Kalau yang untuk sampah itu yang sisa-sisa makanan. Kalau yang plastik sama kayak yang Mama Sekretaris bilang tadi, kalau yang bisa didaur ulang kembali itu kayak misalnya kayak ini apa ya, tas keranjang itu kan bisa dari plastik. Jadi kami di sini mengajak Mama dan kakak semua untuk bisa kita sama-sama untuk berubah, jadi kita sama-sama belajar untuk melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Jadi mungkin Mama ada yang mau bertanya tentang sampah plastik dan sampah anorganik dan organik, saya persilakan. Mari Mama yang mau bertanya, silakan. Sampah anorganik, organik itu
jenis sampah ini, terus bagaimana pilahnya, terus bagaimana pengelolaannya sehingga bisa dimanfaatkan. Oke, baik, terima kasih Ma. Jadi saya akan melanjutkan. Jadi sampah organik tadi seperti contoh yang saya berikan tadi tuh, misalnya kayak sisa makanan dengan daun-daun yang bisa didaur ulang dengan membuat kompos. Misalnya kalau yang untuk kompos ini saya tidak terlalu mahir di situ, tapi kami sering lakukan begitu. Semester 3, semester 4 yang kita praktek juga yang berkompos itu nanti ada bahan-bahan yang dicampurkan seperti E4. E4 itu nanti kita beli di toko, pokoknya yang yang untuk ini tanaman-tanaman itu nanti kita gabung dari bahan utamanya itu dari sisa makanan tadi. Bisa juga dengan daun-daun, tapi yang ranting daun itu tidak bisa lagi. Kalau yang anorganik kayak plastik, nanti kan kebanyakan di rumah kita tidak ada untuk pengolahan itu, selain yang tadi buat tas dari ini plastik itu, tas keranjang. Jadi nanti kita setelah kita membuat menyimpan tempat sampah antara organik dan anorganik, nanti anorganiknya itu kita bisa bawa ke TPS. Mungkin TPS di sini di mana ya? Tempat pembuangan sampah sementara. Kalau untuk kami di sini semua TPS. Tidak ada gitu ya. Oh iya Ma. Masing-masing punya TPS. Oh, jadi berarti di Penpui Timur sini. Minta maaf, bukan Penpui Timur. Kan ini kami di RT 10. Oh iya. Jadi untuk RT 10. di mana saja kami di tempat Oh, berarti di RT 10 belum ada tempat yang disediakan oleh pemerintah begitu, tempat pembuangan sampah sementara. Selain pemerintah, mana saya mau ini bahwa sebenarnya tempat pembuangan sampah terakhir ini kita jangan terlalu mengharapkan pemerintah. Kalau pemerintah itu contohnya kepala desa hal kecil, dia itu tidak tahu mengurus sampah di masyarakat, atau dia mau kelola ini masyarakat, atau dia mau urus kesehatan. Jadi sebenarnya dari kami sendiri yang belum. Nah, kami punya inisiatif, tapi inisiatif kami itu di kami masing-masing. Orang lihat setelah sampah sini itu pembuangan terakhir. Jadi kami tidak masalahkan pemerintah, tapi mungkin alasan kami adalah lahan. Kami belum punya sama-sama. Sedangkan lahan yang banyak ini kan ini bukan lahan terbuang, ini punya orang. Dalam hal ini bukan pribadi tapi ini. Kebanyakan ini lahan yang besar, ini adalah pemiliknya angkatan Auri. Jadi jawabannya ialah jangan peneliti mana sebab kalau seandainya mau komunikasikan ke sana terus jadi enak saja, nona kami ini sudah punya 3, RT 10 belum punya, tapi kami punya di halaman. Oke, jadi baik, terima kasih Mbak. Berarti dari sini saya bisa mengajak mama dan kakak semua. Setelah sebentar kita bisa bergerak, sudah kita bisa adakan tempat sampah antara sampah organik dan anorganik. Dan yang organik itu kalau masih bisa diolah lagi menjadi kompos begitu bisa. Kalau tidak kan kebanyakan kita kalau sisa makanan itu kita biasa kasih babi kalau ada ini apa. Iya. Kalau yang anorganik saya bisa menghimbau kakak semua dan mama kalau ini ada di sekitaran dekat sini begitu yang ada TPS untuk kita buang di TPS saja, karena masih banyak sekali di sekitar sini kapan hari kami datang untuk banyak sekali sampah di situ. Dan tadi kami ada sediakan kantong plastik kita besar untuk nanti setelah ini kami berjalan sama-sama dengan mama berdorong untuk kita angkat sampah. Kamu bisa memang organik memang organik. Iya. Wah, itu sangat luar biasa. Nanti lebih besar bisa dipakai jalan umum tadi. Ya, yang baru itu. Nus, jangan gini dong. Ayo lanjut Nona. Jadi baik, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Mama mau bertanya, silakan. Kalau bertanya lo harus bertanya. Mari silakan bertanya.
Nona dulu sih supaya kamu masuk dalam kamera. Tidak mak, beda kelompok. Oh, jadi ini nanti pembicaranya berapa? Tergantung mereka punya kelompok. Tidak, saya simpati sekali. Nona dong, Nyong sudah siapkan kantong plastik untuk kita kerja bakti mendadak. Pemikiran saya lah, aduh, dalam hati ini bahagia sekali kalau kita dicari. Padahal saya tahu bahwa Nona dong itu kan mahasiswa, berarti biaya banyak, ya kan? Tapi ya tidak apa karena memang sudah program. Yang berikut begini. Kalau tadi tentang makanan itu, saran dari Nona dong sebagai bahan pelajaran yang Nona harus dapat itu bahan makanan, jujur bahwa kami mencintai binatang seperti BABI itu, ya toh, daripada buang kan bau. Sedangkan dia tidak butuh yang terlalu bau-bau amat, dia kan masih butuh. Tadi saya simpati sekali Nona bilang bukan sebaiknya, tapi masih bisa diolah. Mungkin penjelasan kelanjutannya, jadi contohnya gini, saya simpan, ya kan Nona. Sudah itu, saya punya harapan bahwa saya punya anak akan ambil dan untuk kasih ke DABI, ya toh, tapi tidak ambil. Terus saran Nona ialah bagaimana? Saya langsung menjawab atau Langsung aja. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk semua. Oke, sebelum saya menjawab, sepertinya semakin kesini kita sudah semakin membosankan. Kita semangat pagi dulu. Diri kita dulu. Semangat pagi dulu. Mari. Biar sampai sore juga tetap semangat pagi. Karena pagi tetap semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Satu kali lagi, semangat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya Mama Sen. Jadi pertanyaannya itu tentang sisa makanan yang sudah terbuang, yang disimpan di tempat, ya, yang sudah tidak dipakai lagi. Kalau selama ini yang kami lakukan di kampus itu, kalau yang dipelajari, nanti di seluruh praktek kami di tempat masing-masing, nanti itu sisa makanan yang ditampung satu tempat. Setelah itu ditampung satu tempat, nanti kita buat lubang besar itu sekitar 10 cm ke dalam. Nanti kita masukkan itu makanan sisa, lalu kita timbun dengan daun-daun rumah yang kering. Nanti kita tutup. Itu ada sekitar 1 bulan, ada juga 3 minggu, 1 bulan begitu baru kita buka. Nanti kita bisa tabur di tanaman-tanaman kayak sayur gitu, bisa begitu. Adapun yang tadi yang saya bilang itu, kalau ada yang campur dengan E4 itu yang nanti dibeli lagi. Kalau yang itu nanti masih bisa dicampur semuanya, tapi nanti ada yang semua daun-daun, tapi nanti itu masih ada lagi proses untuk bakar itu daun nanti, tapi pakai ditutup supaya udaranya tidak tercemar begitu. Tapi kalau sesuai dengan yang mau bertanya tadi tentang sisa makanan itu, nanti Mama bisa gali lubang. Ini dia punya kedalaman tuh bisa 10 cm. Setelah itu masukkan ke makanan sisa dengan daun-daun. Nanti daun-daun itu bisa dipotong kecil-kecil, lalu ditimbun dengan tanah sekitar 1 bulan. Adalah 3 minggu begitu, Mama bisa buka kembali, ambil habis itu tinggal taruh di atas tanaman-tanaman. Dan kami sudah coba itu dan puji Tuhan kamu nilai praktek itu ya, hasil dari yang Kalau lubang tanah, bagian dasarnya tidak dikasih semen. Tidak. Nah selain contohnya saya tidak punya halaman, tapi saya punya drum, apa bisa bermanfaat? Intinya nanti pas taruh di dalam rumah kan ditutup dengan daun sama dengan tanah di atas tuh. Jadi selama beberapa minggu tuh di dalam tuh akan mengalami kesusupan. Jadi selama 1 bulan itu nanti dia akan
ini mengalami pemanasan di dalam yang cukup dengan daun dengan tanah. Jadi nanti selama 1 bulan nanti dibuka langsung sudah dalam berbentuk kayak gumpalan gitu tanah, cuma jadi nanti tinggal ambil taruh di atas tanaman gitu. Dengan berikut, jadi kan pelajaran baru bagi kami. Sisa makanan itu, contohnya saya masak sayur labu, ya kan ada kulitnya, ada bijinya, terus ada lagi makanan. Pertanyaannya yang saya mau masukkan itu, dia hanya untuk makanan yang tidak terpakai hari ini sampai dengan besok saja, atau dia timbun terus? Kalau yang itu tuh makan ini 1 hari itu saja, maksudnya yang sudah terkumpul itu saja. Kalau yang besok itu masih bisa kumpul lagi kayak yang berapa hari itunya, baru itu nanti taruh lagi di sana. Tapi tetap ada lubang yang sama. Mulai lagi. Ya. Nah itu hebat. Oke, bagus pembelajaran yang bagus. Mari pertanyaan terakhir supaya kita jalan nanti panas ya. Oh iya. Siapa yang masih ada mau bertanya? Mengerti, mungkin ada mau bertanya. Saya tidak bertanya, tapi pengalaman. Tadi Nona bilang Membagi pengalaman. makanan sisa itu harus digali dulu di tanah baru tuangkan itu makanan sisa. Tapi pengalaman saya, selama ini makanan sisa apa saja saya simpan di ember. Mau itu goreng ikan atau nasi atau sayur-sayuran itu saya langsung taruh di ember. Mungkin sudah penuh, saya langsung siram di tanaman, entah pohon pepaya atau mangga, dan kenyataan tanaman saya itu berbuah sarap. Jadi saya tidak melakukan kayak Nona sampaikan tadi, ini baru buat saya. Mungkin saya berpikir daripada saya gali lagi, capek lagi, ya kan? Saya langsung praktik. Dan kenyataan satu tanaman bersarap. Itu pengalaman. Oke, itu juga baik sih, tapi yang ini apa nih Mak? Maksudnya kan kita kumpul satu tempat begitu kan, kita nanti mengalami penunjukan di dalam. Memang sudah betul yang Mama lakukan ini, biasa langsung siram saja situ langsung tumbuhan langsung berkembang tumbuhan gitu. Itu nanti tak ini yang pas siram cuma ada timbul dari tanah atau langsung dia tadi gitu. Siram-siram tadi di setiap pohon. Tidak pakai tanah lagi. Tidak pakai tanah lagi, kan siram-siram. Langsung siram di pohon. Dengan nasi-nasi begitu. Iya, dan nasi. Jadi kami datang ini untuk kita lagi sama-sama belajar untuk kayak memulai itu dengan baik gitu Mas. Jadi kita buat ini kayak itu sekali kita gali lubang 10 cm, nanti kita masukkan ke dalam dengan dilapisi dengan daun dan tutup dengan tanah, nanti 3 minggu 1 bulan lagi kita sudah bisa. Jadi baik, mungkin ini saja yang bisa kami bisa bagikan kepada mama dan kakak semua. Tadi kami tidak bawa apa-apa, ini sudah disiapkan oleh Mama Sekretaris. Terima kasih banyak. Amin. Tuhan Yesus Yang ada saja. Baik, ini apa anak-anak? Sudah tidak bisa digunakan lagi dan ada pun sampah yang bisa digunakan lagi. Jadi sampah itu dibagikan ada 2 bagian, mungkin ada kakak yang kuliah bisa menjawab sampah dari dibagi 2 bagian itu apa? Terima kasih Kak. Jadi sampah itu dibagi atas 2 bagian, yaitu sampah organik dan anorganik. Sama yang tadi Mama bilang tuh ada plastik dan dedaunan. Organik itu ini sisa-sisa makanan yang bisa diolah kembali seperti dedaunan, dan anorganik itu kayak plastik yang Mama bilang tadi. Jadi tadi Mama Sekretaris sudah kasih tahu kalau Mama di sini tuh sampah tuh digabung saja, tidak dipisahkan gitu.